Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, NIM 15061061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis layanan BK. Yang pertama, 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Demikian juga bagi siswa di sekolah, baru di sekolah, ataupun bagi orang-orang yang baru memasuki dunia kerja. Mereka belum banyak mengenal tentang lingkungan yang baru dimasukinya. A. Layanan orientasi di sekolah. Bagi siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan sekolah yang di sekolah baru memasuki itu dapat memperlambat kelangsungan proses pembelajaran kelak. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentu lingkungan lembaga pendidikan yang baru itu. Tujuannya, layanan orientasi merupakan mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Melalui layanan ini, individu mempraktikkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru tersebut. Asas, kegiatan sangat dominan untuk dilakukan para peserta layanan dituntutkan oleh benar-benar efektif menjalani berbagai kegiatan yang telah dirancang oleh konselor. 2. Layanan informasi. Dalam menjalani kehidupan, juga perkembangan diri individu juga memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupan. Kedepan, informasi ini dapat diperoleh oleh berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan media tulis dan grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media elektronik, melalui sumber teknologi tinggi. Diketahui bahwa berbagai informasi yang dimaksud memang tersedia, yang sering itu kita sampaikan atau tidak terjangkau oleh mereka yang memerlukannya. Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan diri. Asas, layanan informasi pada tujuan merupakan kegiatan yang diikuti oleh sejumlah peserta, suatu forum terbuka. 3. Layanan penetapan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan pengembangan diri. A. Pengembangan penyaluran siswa dalam kelas di sekolah. 1. Pelayanan penempatan di dalam kelas. Layanan penempatan di dalam kelas merupakan jenis layanan yang paling sederhana dan mudah dibandingkan dengan layanan penempatan saluran lainnya. A. Bagi siswa bersangkutan, yaitu memberikan penyesuaian dan pemeliharaan dalam kondisi individu siswa, kondisi fisik dan mental dan sosial. B. Bagi guru, khususnya dalam kegiatan dengan pengelolaan kelas, dengan penempatan yang tepat menjadi lebih mudah menggerakkan dan mengembangkan semangat belajar siswa. 2. Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar mempunyai 2 tujuan pokok. Pertama, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan kedua untuk wadah belajar bersama. 3. Penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya ciri menonjol dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah keragamannya, mulai dari memasak sampai musik dan pengumpulan perangkap sampai dalam permainan hoki dan hamper. Semua minat remaja digunakan sebagai bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kebutuhan siswa yang dapat dilayani melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya dalam menyesuaikan diri dengan teman-teman di lingkungan yang baru, atau dalam suatu mendapatkan teman-teman baru. 4. Penempatan dan penyaluran ke jurusan atau program studi.
Usaha pemberian bantuan diawali dengan menyajikan informasi pendidikan dan jabatan yang cukup luas. Informasi itu sebagian telah digambarkan terpadu, hendaknya dapat mengarahkan siswa untuk memahami tujuan isi kurikulum. B. Penempatan dan penyaluran lulusan. Penempatan dan penyaluran lulusan ke dalam pendidikan melanjut menempati dan penyaluran siswa pada pendidikan lanjut tidak dapat dilakukan secara acak, tetapi memerlukan perancangan yang matang sebelum siswa tamat dari bangku sekolah. 2. Penempatan penyaluran ke dalam kejabatan sekolah. Di samping penempatan dalam pendidikan, sekolah juga membantu para siswanya yang akan memasuki dunia kerja. Layanan penempatan dan penyaluran bisa dikatakan khusus yang paling nyata dari berbagai fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam segala pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah memperoleh tempat dan sesuai yang bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Asas dalam hal ini, asas kasukarelaan dan keterbukaan subjek melayani klien sangat penting. Posisi klien untuk mengembalikan keputusan diri harus mendapatkan penguasaan. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten, yakni layanan konseling yang kemungkinan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pembelajaran yang cocok, kecepatan dan kesulitan belajar. Tujuannya seperti yang dibahas sebelumnya. Tujuan umum pelayanan PKO adalah kuasai penguasaan suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini memerlukan bagian individu atau klien untuk menambah wawasan, pemahaman, penggerakan, penilaian, dan sikap wawasan secara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mengatasi masalah-masalah dengan penguasaan konten. Asas layanan PKO pada umumnya bersifat terbuka. Asas yang paling diutamakan dalam asas kegiatan dalam arti peserta layanan diharapkan benar-benar mengikuti dan menjalani semua kegiatan yang ada dalam proses layanan. Asas kegiatan ini dilandasi oleh asas sukarela dan terbuka. 5. Layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan, konseling individu adalah proses pembelajaran melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seseorang konselor dan seseorang konselor yang lainnya. Mengalami kesukarelaan pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor berbagai tugas yang profesional dalam jabatannya. Bagai pengetahuan, keterampilan, psikologi, konseling ditunjukkan para individu yang normal. Tujuan umum layanan konseling perorangan adalah mengentaskan masalah klien, dan dengan demikian fungsi pengentasan sangat dominan pada layanan ini. Asas konseling memperlancar proses dan memperkuat bangunan yang ada di dalam layanan konseling perorangan. Di dalam layanan ini terdapat asas kerahasiaan, kesukarelaan, asas terbuka, asas kekinian, asas kegiatan, dan asas kenormatifan dan asas keahlian. Sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis layanan BK. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.